A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 14 Agustus 2024. Kebetulan juga pas kira-kira sebentar lagi, kurang lebih 3 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan yang 79 tahun ya. Luar biasa ini. Kemerdekaan Indonesia yang ya kalau 100 sih belum, tetapi juga kalau ngebandingin sama negara-negara yang lain, misalkan Cina atau Singapura yang justru lebih lebih kurang dari kita sebelumnya, mereka sudah melompat lebih tinggi ya. Tapi mudah-mudahan para pemimpin kita semua bisa membereskan itu semua. Kita berhusnuzon saja. Baik, Embun Pagi setelah memberi solusi, hari ini hari Rabu 14 Agustus hadir kembali tengah-tengah kita. Kita akan membahas sebuah tema tentang syukur gitu ya. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah makin sehat, makin fit gitu ya. Kita melihatnya selalu segar. Kita yang muda-muda ini pasti selalu malu kalau ngelihat beliau karena luar biasa, disiplinnya sangat luar biasa. Mangga langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dingin ya. Saat dingin luar biasa, Masya Allah. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih ya. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Dan ujian terberat salah satunya ya subuh lah. Luar biasa. Karena memang ya mungkin tiduran, leha-leha gitu ya. Mudah-mudahan salawat salam terus mengalir pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Bandung TV, ini banyak WA tentang makna syukur ya. Ini syukur itu berterima kasih. La in syakartum la azidannakum. Nah, jika kalian berterima kasih, la azidannakum. Nah, kata orang pesantren katanya la-nya taukid ya. Nunnya taukid, itu pasti dapat nikmat. Taukid itu pasti. Taukid itu menguatkan. Luar biasa. Beda dengan la pendek, la azidannakum. La-nya taukid, pasti ya. Pasti. Nah, jika kalian bersyukur, pasti dapat nikmat yang lain. Oke. Jadi kalau nikmat semakin kesini kok semakin berkurang gitu kan, kemungkinan salah satunya kurang syukur. Makanya syukur itu nisful iman, separuh dari iman gitu ya. Dan yang berterima kasih bukan hanya kepada Allah, kepada sama pun harus berterima kasih. Bahkan salah satu yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah terima kasih. Pada sahabat-sahabatku, terima kasih. Semakin sering mengucapkan terima kasih, pasti la azidannakum, ditambah nikmat yang lain. Nah, satu. Yang kedua, orang syukur itu dia punya separuh iman. Jadi kalau iman dibelah dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi kalau iman pasti sabar, syukur. Kalau dalam diri orang itu ada sabar, ada syukur, berarti iman. Nah, dimanapun, di rumah, suami, sabar ada, syukur ada, iman. Sabar, syukur, syukur itu separuh dari iman. Jadi 50% syukur, 50% sabar. Nah, yang ketiga, jangan lupa, syukur juga amalan utama, merendahkan diri kepada Allah. Makanya cara bersyukur yang baik, minimal sujud syukur. Sujud yang menambah nikmat, salah satunya sujud syukur. Minimal doanya yang paling pendek, alhamdulillah, minimal. Atau ada doa Nabi Sulaiman ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malan lahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Itu An-Naml 19. Ya Allah, berikan kepada aku cara bersyukur yang baik, yang telah Engkau beri nikmat kepadaku dan kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Masukkan aku termasuk hamba-hamba yang saleh. Nah, itu syukur. Jadi minimalnya hamdalah. Karena kalau sudah bicara nikmat, jika lautan dijadikan tinta, pohon-pohonan dijadikan penanya, katanya lautan itu habis, pohon-pohonan habis, dan nikmat Allah masih belum tertulis. Itu luar biasa ya. Nah, karena itu kalau bicara syukur ini tidak ada alasan manusia tidak bersyukur. Tidak ada alasan. Makanya nikmat sekecil apapun
kalau disyukuri itu jadi besar. Nikmat sekecil apapun bila diterima dengan syukur pasti jadi awal tambah nikmat yang lain. Karena la azidannakum, ditambah nikmat. Tanda terima kasih. Yang kedua musyakarah. Apa? Tanda terima kasih itu dengan cara menyisihkan rezeki di luar zakat ini. Di luar zakat, di luar infak, di luar sedekah namanya musyakarah. Oh, alhamdulillah lulus anak nih. Ngasih ke yatim piatu. Namanya musyakarah. Kita alhamdulillah sembuh, ngasih kepada orang. Namanya musyakarah. Dan ternyata semakin sering bermusyakarah, semakin banyaklah pintu-pintu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya hamba yang soleh, yang pandai bersyukur. Makanya ikat nikmat yang ada dengan syukur. Bukan nikmat yang lain dengan syukur. Bentengi hilangnya nikmat dengan syukur. Supaya tidak hilang, syukuri. Jadi ikat nikmat yang ada dengan syukur. Tambah nikmat yang lain dengan syukur. Dan jangan lupa, pertahankan syukur, karena syukur itu bagian dari tanda terima kasih kepada Allah. Gitu ya, Pak. Luar biasa. Dan banyak orang yang selalu mengkaitkan sabar dengan syukur itu kan selalu ini tadi ya, kalau misalkan kurang sabar ya harus lebih perbanyak syukur, kalau kurang syukur ya harus disabarin kan ya. Itu kadang-kadang kan suka jadi ini tadi ya. Tapi kita akan bahas lagi. Pemirsa di rumah, luar biasa ini tema kali ini, kita harus terus mensyukuri apapun yang terjadi. Ini bagus banget, tapi kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini. Kita akan, sebelum lanjut nih, masih di line telepon yang sama di 0227214 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740. Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi ke beliau tentu saja dengan waktu yang sempat dan kondisi beliau sedang sehat walafiatnya. Tadi sebelum lanjutan, kan makna syukur apalagi diidentikan dengan kemerdekaan tadi ya. Apa sih sebenarnya yang perlu kita terus mensyukuri, terutama dengan tema besar Indonesia yang sudah 79 tahun dan sebentar lagi juga akan ada ini di IKN itu katanya tadi. Terlepas plus minusnya kemerdekaan yang 79 tahun ini, apa yang mesti kita terus perbaiki, terus kita perbaharui dalam hidup ini? Dalam Quran ada ya gini, wala takunu kallati naghalat gojala mimba di kuah angkasan itu. Jangan seperti orang yang memintal benang, setelah kuat pintalan dicerai-beraikan kembali. Itu bahasa Qurannya sindiran luar biasa. Jangan seperti orang yang memintal benang, setelah kuat pintalan ceraikan kembali. Jadi para pejuang ini telah memintal negara ini supaya merdeka. Dan bukan hasil hadiah. Bukan hasil hadiah, Masya Allah. Bukan hasil hadiah ini. Bukan hasil hadiah. Itu berapa juta yang wafat. Berapa juta anak-anak yang dipaksa yatim. Karena gugur di medan perang. Paksa yatim. Berapa janda-janda yang dipaksa jadi janda karena suaminya gugur di medan perang. Sudah tidak terhitung ya. Bahkan paling menyakitkan itu yaitu kalau udah dijajah begitu ya. Nah, karena itu syukuri dengan apa? Melanjutkan perjuangan. Caranya apa? Mengisi kemerdekaan dengan yang baik. Karena kalau lihat alinea keempat kalau nggak salah. Dulu saya hafal banget pembukaan undang-undang dasar ya. Dengan rahmat Allah kan. Dan didorongkan dengan keinginan yang luhur. Ya, keinginan yang luhur lagi tadi, keinginan yang Masya Allah, berdaulat penuh tadi. Berdaulat penuh itu. Rahmat Allah ini tidak datang cek kosong ya. Karena ada rahmatullah bil kasabi. Rahmat Allah itu dengan perbuatan. La bil ilham, bukan tanpa usaha. Nah, para pahlawan yang lalu itu ritualnya, sosialnya juga luar biasa. Nah, karena itu tugas kita syukuri kemerdekaan ini dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan yang lalu, dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bisa membuka rahmat Allah. Nah, ini luar biasa. Jangan berbuat sesuatu yang membuka laknat. Ini udah nggak usah jadi pejabat lah, nggak usah jadi pegawai, nggak usah jadi prajurit. Kita isi dengan perbuatan yang bisa memancing rahmat Allah. Karena merdekanya negara ini dengan rahmat Allah. Sedangkan rumusnya rahmatullah bil kasabi, la bil ilham. Rahmat Allah itu dengan karya, dengan perbuatan. Bukan dan tanpa usaha. Nah, untuk ini, kenapa negeri kita merdeka? Karena orang tua dulu, para pahlawan telah berbuat sesuatu yang menyebabkan rahmat Allah turun. Yang ujungnya, negeri ini merdeka.
tidak terbayang tadi ya kalau misalkan para pejuang kita agak putus asa ya dengan keadaan yang ya kalau boleh hari ini kita berat kondisi zaman lalu itu lebih berat lagi tadi tetap Lebih berat. tidak ada alasan buat merdeka karena Kalau- keinginan yang luhur itu tadi berbuat berdaulat. Makanya kalau merenung ya, saya pernah keliling, bukan keliling, nggak semua ya, ke Padang, Ya. ke rumahnya Agus Salim, ke rumahnya Tan Malaka, sampai ke Sulawesi masuk ke Goa ya, Sultan Hasanuddin, ziarah ke makam Diponegoro, kemudian ke Nusa Tenggara Barat waktu itu, lihat jejak, bukan jejak digital, para ya. pejuang lah tadi ya, jejak yang tidak terbayang itu tadi ya, Terbayang, jejak-jejak. ya. Perjalanannya luar biasa. Allahu Akbar. Ahli strategi perang yang mana, yang senjata waktu itu ya, Ya. mungkin bambu runcing hanya 1-2 ya, bawa senjata, bisa mengalahkan senjata yang sudah canggih. Kalau bukan dengan rahmat Allah, saya yakin nggak mungkin ada. Luar biasa. Mas. Makanya tawakalnya orang tua dulu itu luar biasa. Yang namanya ngungsi itu, kakek saya cerita ya, Dago ke Sumedang ya, Sumedangnya ke Congyang. Congyang itu daerah buah 2, jalan kaki kan. Bahkan dari pusat kota Sumedang ke Congyang itu masih agak jauh tadi. Jauh. Saya pernah ke sana waktu jarah ke Uyut, karena Uyut itu meninggal di sana. Oke. Itu jalan kaki dengan adik-adiknya digendong di telompong itu ya, jalan kaki demi menghindari ya pertumpahan darah, sekaligus membuktikan bahwa kita taat sama pemerintah kan. Ngungsi semuanya ngungsi. Itu perjuangan yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat hadis Nabi, surga itu akan diisi oleh orang terdahulu katanya. Ya. Dan kita ini terdahulu punya. Ya. Karena al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Apa ya? Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Nah, belum lagi banyak yang dibunuh, belum lagi yang diambil hartanya dan sebagainya. Bahkan yang mengerikan itu sampai ada yang sengaja dibuang ke luar negeri, yang Suriname itu ya. Dijadikan, Masya Allah ya, budak-budak jadi sasaran nafsu seks. Dan itu sangat menyakitkan. Mereka berpisah. Dan ternyata mungkin itu hikmah naturalisasi itu ya di situ. Jadi tuh, saya tahu orang Indonesia gini kan gitu dengan cara apa mereka ke sana walau alam. Tapi ada sesuatu, ada hikmah dari situ. Nah, karena itu isi dengan hal-hal yang memancing rahmat Allah. Yang tujuan syukuran malah memancing laknat Allah, kan itu bahaya gitu. Nah, jadi syukuran 7 Agustus, punten ya. Kadang-kadang panjat pinang terus, sholatnya irahanya kadang-kadang. Sedangkan para pahlawan masa lalu itu, kalau saya pernah ke Sultan Hasanuddin di Goa itu, kalau tidur itu selalu begini ya. Kalau malam hari itu selalu baca ayat kursi. Makanya bertahannya 18 tahun lebih kan melawan penjajah Belanda. Saya dengar siapa ya? Oh, Pak Mansur yang cerita bahwa Sisingamangaraja pun ternyata seorang Muslim ya. Luar biasa. Di Ponorogo juga, Patimura segala macam. Makanya berbuatlah sesuatu untuk mengisi kemerdekaan ini yang memancing rahmat Allah. Jadi jangan sampai ada anggapan gini tadi ya, dulu tuh rakyat Libya itu mengecam banget dulu zamannya Muammar Gaddafi itu sampai kok ini banget, kok lama banget gitu ya. Tetapi setelah Muammar Gaddafi tidak ada kemudian perang, baru terasa. Itu maksudnya tadi baru terasa gitu. Nah, pemirsa di rumah, mengisi kemerdekaan pun juga demikian. Kalau kita porak-poranda, kalau kita berantem antar saling pemimpin, apalagi menjelang sekarang itu saling tiba-tiba mundur yang lain-lain, saking kuatnya tekanan yang lain-lain. Kemudian juga para petinggi ormas yang lain juga, ya kita yang para di atas itu berantem terus. Kita ini semua sebagai rakyat ini kan ngelihatnya bukan lagi ini ya, kok sedemikian rupa, artinya mewariskan sesuatu yang tidak ini. Coba ada tanggapan itu. Karena rahmat Allah itu datang dengan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu kan. Orang yang merahmati akan dirahmati oleh yang maha rahmat. Rahmat itu kan sayang. Orang yang menyayangi akan disayang oleh yang maha penyayang. Makanya tidak boleh saling menjelekan, tidak boleh saling memfitnah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Hanya dengan persaudaraan rahmat Allah itu turun. Bahkan Pak Muhtar sempat bilang terlihat pasea aja jangan tadi. Coba gimana itu. Wala takunu kalian dalam Quran itu seperti bertengkar saya nggak boleh. Dalam Quran surat Ali Imran 105 itu ya. Seperti berikhtilaf saya nggak boleh. Sampai kalau duduk aja, duduk datang ada celah nih 2 orang. Itu seperti namanya.
Seperti bertengkar ini nggak boleh. Apalagi bertengkar beneran. Sampai inna laduk alal min jumlati junubi kabair. Senyum sinis saja kepada sama mukmin termasuk sejumlah dosa besar. Luar biasa. Karena bisa menutup rahmat Allah. Luar biasa, Mas. Makanya kenapa Nabi itu dikenal sangat baik sekalipun kepada non muslim. Bahkan Michael Hall menyebut 100 tokoh yang paling berpengaruh itu Nabi Muhammad. Nomor pertama itu diakui oleh non muslim. Karena Islam itu kan aslama, selamat menyelamatkan. Islam itu damai mendamaikan. Islam itu akur jeung ngakurkeun lah gitu ya. Makanya mengalah itu penting demi akur gitu kan. Nah, bukan nggak berani istilahnya, tapi kata Nabi, orang yang baik itu adalah yang bisa membalas tapi dia mengalah demi kedamaian dan ujungnya rahmat Allah. Nah, kalau lihat orang tua dahulu kan lebih banyak kalahnya katanya demi biar anak bisa makan, biar keluarga bisa ini, demi ada rumah, demi yang lain-lain itu membentengi semua dalam hal itu luar biasa. Itu ada terbanyak perjuangan. Kenapa korupsi dosa besar ya? Sampai ada hadis orang yang korupsi itu seperti menjinahi ibunya sendiri. Ya. Dahsyat banget. Karena dia tidak tahu terima kasih. Ya. Atau orang berjuang sehingga pahlawan itu, artinya ngisi-ngisi dengan kebaikan gitulah. Jadi pahlawan itu bisa, atau orang terpeka maut di medan perang, lah isilah dengan hal yang baik. Yang sifatnya mendatangkan rahmat Allah makin lama makin besar gitu kan. Yang ujungnya itu pasti kalau rahmat Allah mengalir kan, fabima rahmati minallah lintalahum. Kelihatan lemah lembut. Di antara rakyat itu lemah lembut, tidak ada yang menghujat, tidak ada yang fitnah, tidak ada yang saling membenci. Nah, satu. Yang kedua, jangan lupa meniru ya. Kalau maunya kenapa nih merdeka? Oh ternyata kita meniru. Karena program kedua di samping berjuang adalah menyatukan. Saya terkesan dengan pertama kali waktu itu, ya guru SMP itu bagus sekali ya. Alhamdulillah meninggal sekarang ya. Tentang latar belakang Sumpah Pemuda kan. Ya. 27 ya kalau nggak salah tahun 27 itu. Itu betul tahun 27 itu. Waktu itu kan muncul fanatisme kelompok ya. Ada kelompok, ada ya kelompok, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada ini juga itu semua tuh deh. Dan itu masing-masing kubu memperkuat posisi kan. Iya. Nah, akhirnya saat itulah para pemuda mengadakan Sumpah Pemuda. Ya. Diingatkan kita berbangsa satu. Ya. Gitu. Kita berbahasa satu. Dan ternyata itu ampuh luar biasa. Langsung bersatu kan NKRI dari situ. Dan ternyata walaupun sudah ada Sumpah Pemuda masih ada yang fanatisme suku sampai sekarang. Iya. Itu kebayang. Kita jaga persatuan. Jadi bicara negara ya lintas suku. Karena dalam Quran itu Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu untuk saling mengenal. Bukan saling membenci. Sekarang ini kalau sudah saling mengenal, kita harus kenal orang mana Padang, kita kenal orang Jawa, kita kenal orang Sunda, saling mengenal. Emang budayanya dari turun-temurunnya emang pasti beda tadi ya, dari suara, dari nada, dari ini juga beda, tetapi alangkah indahnya kalau memang kita bisa, ya tentu setiap ini juga tidak ada yang sempurna tadi ya, tapi saling kenal, saling memahami, dan akhirnya jadi saling sayang. Ya. Makanya dalam hadis gini, al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu mendatangkan rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Egois suku itu ya. Nah, kebersamaan itu rahmat. Kalau saya lihat dulu kita jajah cukup lama. Kenapa? Ini fanatisme kesukuan dimunculkan. Sampai saya dengar dari Prof. Nina Lubis ya cerita. Itu model pun dan ada hinaan ke suku tertentu ya, pada Padang Bengkok gitu ya. Oh iya. Itu sengaja dimunculkan. Oh apa Palembang tidak akur dengan Sunda. Begitu pun sebaliknya. Makanya ketika fanatik suku muncul, Nabi itu 14 abad yang lalu sempat berkhutbah kan. Pertama kali ke Arafah itu kan Jabal Rahmah, di bawah ada batu yang datar. Konon di situ Nabi berwukuf. Dan beliau berkhutbah untuk terakhir kalinya, namanya khutbah wada ya. Salah satu yang paling populer adalah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab. Coba. Nabi sini orang Arab menyebut gitu ya. Ini luar biasa tadi statement yang dia memberikan statement kuat bahwa jangan lu mentang-mentang Arab lah kasarnya. Jangan bangga suku Arab dengan suku Azam. Azam itu orang Baduy yang sangat dalam.
Oh, artinya atau orang kampungnya lah tadi ya, Kampungnya. orang dusunnya gitu Iya, tadi. orang dusunnya itu. Oke. La fadla li arabi ala ijam illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku Azam yang baru di dalam banget. Iya, iya. Illa bitaqwa kecuali dengan takwa. Semua punya kesempatan yang sama. Jadi kalau kita ngetes pegawai bukan sukunya, keahliannya. Oh iya mah bisa suku jeung urang, tadi mah nggak bisa. Iya, iya, iya. Idza usidal amru bi ghairi pang terusa. Bila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kanjuran. Karena kan jangan sampai memang cita-cita kita bangsa itu kan menyatukan seluruh potensi potensi bangsa gitu tadi. Tidak terbayang kalau misalkan paraseha atau bertengkar antar sesama perang saudara itu kan biasanya kan zaman Imam Ali ke ini tuh makanya kecenderungan apa kekuasaannya juga sebentar tuh karena identik dengan perang saudara tuh itu tadi ya. Dan itu kan melelahkan tadi. Melelahkan dan jangan lupa Nabi itu sukses berawal dari menyatukan suku. Kan itu rutin ya, yang namanya berantem tuh rutin. Aduh ya Allah, rutin. Kalau di Jakarta tuh tawuran gitu tuh, itu mungkin jadi kayak nunggu ini tadi. Ya. Salah satunya berebut memindahkan Hajar Aswad kan. Ya, Salah ya. satunya. Oh iya 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 betul Jadi betul. waktu itu Hajar Aswad dipindahkan, mungkin mau dicuci lagi. Iya 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 iya. Itu mana numpang jagona itu memindahkan Hajar Aswad. Iya iya iya. Akhirnya ya para sesepuh kan nggak mau lihat berantem terus kan. Iya iya. Konflik terus. Akhirnya semacam musyawarah kecil. Kiapalah cina. Siapa yang datang duluan ke sini itu yang memindahkan Hajar Aswad. Ya datang Nabi kan. Nah, sederhana sekali kan, beliau buka sorban, langsung sudut-sudut sorban itu dipegang oleh suku-suku yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi digotong semuanya. Jadi kebahagiaan lah semua tadi Oh, ya. semuanya. Ada minimal saya juga ikut ambil bagian lah. Ya, gitulah. Luar biasa cerdas. Dan itu beliau saat itu dapat gelar Al-Amin. Karena bisa menyatukan suku-suku yang ada di sana. Al-Amin. Semua merasa dihormati, merasa dihargai. Itulah sebabnya penting menghargai orang itu. Kalau di situ ada tokoh sebut namanya. Di situ ada orang yang bisa sebut namanya. Walaupun mungkin agak ria, tapi ya caranya begitu menghormati orang. Betul, itu juga menjadi apa ya? Nah ini skill hablum minanas yang kadang-kadang orang tuh suka agak lupa karena gimana ya? Karena ya kadang-kadang orang kan selalu berkompetisi tadi ya, zaman kompetisi. Jadi saya lebih hebat, saya lebih ini, tetapi kadang-kadang menghargai hal yang kayak gitu terkesan simpel, terkesan kecil, tetapi Sangat bagi mereka, bagi yang disebutkan itu merasa jadi luar biasa tadi, jadi gede hati gitu tadi. Al-Islamul Wiqor ya, Islam itu santun ya, sopan. Bahkan supaya ajidanakum itu kalau perlu kita perlihatkan apa yang diberikan sama dia pakai. Saya punya satu cincin nggak bisa diberikan sama orang lain karena orangnya selalu ada hadir. Oh cincin dipakai gitu kan. Oke, nah, itu juga bagian dari menghormati tadi. Menghormati. Karena pemberian itu bukan nilai. Ya, keren ini. Tapi kaemutna istilah Sunda itu. Kaemutnya. Nah, Kanyahnya jadi ingatkan kanyahnya. Digotong bersama-sama dan saat itulah Rasul mengatakan al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Luar biasa. Wal furqatu azabun. Perpecahan itu azab. Fa inasyaitana mal wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Walaupun saya itu Nabi punya kesempatan, udah datang duluan sama saya aja kan, bisa-bisa saja. Tapi ternyata Nabi mengedepankan kebersamaan. Digotong, semua disimpan, dan saat itu semua hormat dan beliau dapat gelar Al-Amin. Dan saat itu beliau juga bingung, ini setelah kepercayaan ada, bawa kemana nih? Nah, saat itulah Nabi ke Gua Hiro kan. Saya sempat masuk tahun 92 ya. Jadi kalau masuk Gua Hiro itu, orang sudah bilang nyelepet gitu ya. Emang kecil tadi ya, jalannya kecil tadi. Kecil, terus curam juga tuh. Kalau jatuh tuh antara 1-2 kilo lah, budak langsung kan. Nah begitu masuk ternyata ada lubang kecil yang kelihatan Ka'bah. Gua Sur juga sama. Itu ada lubang kecil yang semacam apa ya, dilalah. Tanda bahwa Nabi itu selalu kalau berdoa itu selalu menghadap ke Ka'bah. Itu isyarat bahwa ada saatnya kita hanya berdialog dengan Allah. Namanya bertahanus atau uzlah. Makanya para wali itu rata-rata di gunung-gunung konsen kepada Allah. Karena penting banget itu tadi hal yang kayak gitu, menemukan cahaya, menemukan ilham, menemukan sesuatu yang lebih jernih dari ini tuh sebenarnya kenapa sih kok bisa jadi ruwet gini gitu ya? Karena kan kadang-kadang kita perlu beruzlah itu. Iya. Bahkan para nabi itu semakin ini tadi ya, semakin banyak menyendiri dalam tanda kutip, melihat yang
ngeberesin umat itu dengan perlu ini tadi coba ada Iya. gimana? Makanya ada saatnya ngobrol dengan siapapun malah tambah masalah. Nah ini penting tadi. Apalagi di zaman sekarang yang Iya. semua identik dengan banyak kepentingan tadi kadang-kadang yang datang itu juga Aduh. banyak ini. Coba. Jadi wajah-wajah pendosa semua sekarang. Jadi kita jadi kebawa dosa kan. Sampai ada hadis kan, al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri itu lebih baik daripada berkumpul dengan orang-orang yang pidosain mungko gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau kau punya teman, dengan teman itu kau tambah dekat dengan Allah, pegang. Nah, kalau dengan teman itu malah kita tambah ruwet, wa'arid anil jahilin, tinggalkan lah. Emang harus ditinggalkan. Memang kalau memang udah nggak bisa di ini tuh, ya kadang-kadang kan ada dengan merasa ini, wah ini harus teman saya ini harus beres di lewat tangan saya, dalam tanda kutip dibereskan misalnya ininya harus soleh lah. Ngerasa kita jadi nggak bawa ini, tetapi ada saatnya memang harus ditinggalkan. Itu tadi nggak bisa. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang ingin dimengerti ya. Iya. Tapi dia nggak ngerti kebutuhan orang lain. Allah Akbar, ya Allah. Pokoknya orang mau kalau kurukia, harus paham orang lain pun punya waktu terbatas. Gitu. Punya waktu terbatas. Saya kalau ada tamu ke rumah, nah ini. Ya 10 menit sebelum nyampe saya telepon. Di mana Bu? Oh kan jam 2 Pak Ustadz, saya baru berangkat. Oh jangan Bu, jangan jadi. Dari Sukajadi maunya ke situ. Sebutlah setengah jam itu, mau nggak macet kan. Setengah jam datang, setengah 3. Saya jam 3 sudah berangkat lagi. Nggak cukup Bu. Kalau jam 2 tuh di rumah. Nah, kita cek. Kenapa? Supaya saling pengertian. Ini penting banget. Luar biasa ini, penting banget ini. Karena jangan mentang-mentang Ustadz itu semua tempat seolah-olah waktunya ada, sehat terus, kemudian juga uangnya banyak, yang lain jadi tempat jadi keluh kesah semua. Coba jadi tempat kumpulan orang-orang susah lah gitu. Masya Allah. Bagian sulit aja semua ya. Begitu susah, benghar serik pohon kan. Ya sampai kontrakan, motor segala macam. Ada yang melahirkan, aduh saya bilang, sampai terakhir tuh ingin mencit hayam sama Ustadz gitu ya. Ya walaupun kita juga manusia biasa kadang-kadang ya. Ada memang capek, susah ada membahagiakan semua orang. Ya, itu. Betul. Nah, karena itu Nabi SAW itu meraih semua kelompok. Nah jadi isi kemerdekaan itu dengan menjaga kebersamaan. Karena ketuhanan sudah bertuhan semua. Kemanusiaan lagi menuju, ketiga jaga kebersamaan. Nah ini tadi ya kan, ya kita tidak terbayang tadi ya kalau misalkan satu saja kita negara tidak aman, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa berusaha, tidak bisa beribadah. Makanya kadang-kadang salah satu pendiri NU itu selalu dikaitkan dengan menjaga tanah kelahiran, bagian dari keimanan itu. Itu berawal dari itu tadi ya, karena orang suka agak lupa tadi ya. Menjadi berpikir terlalu jauh, tetapi negara-negara ini nggak dijaga. Coba tanggapan. Makanya waktu Bung Karno kan sempat galau tuh, bingung karena kalau nggak salah sekutu ya, nikah datang ke Indonesia, sekutu nebeng kan itu dengan alasan pelusutan senjata. Ya secara matematik nggak mungkin kita menang. Nah, saat itulah butuh energi lain ya. Nah, itulah butuhnya para kiai, para ulama. Sampai akhirnya Pak Dirman kalau nggak salah diutus ke Kiai Hashim, minta fatwa kan. Akhirnya musyawarah besar, seluruh Indonesia, Jawa, Madura, Kalimantan ngumpul semua. Hasilnya salah satunya nih, membela negara untuk mengusir penjajah, jihad fisabilillah. Luar biasa, Masya Allah. Itu luar biasa itu. Luar biasa ini. Ya, siapa yang ongkang-ongkang tidak mau berjuang, itu halal darahnya. Kemudian yang terakhir, ini juga bagian dari fatwa ya, fatwa waktu itu disebarkan. Dahsyat banget itu tadi. Kerjasama ulama dengan Umaro itu dengan Masya Allah. Qubul waton minal iman, cinta sebagian dari iman. Kan waktu lahirlah Bung Tomo kan, lahirlah perang. Yang waktu sekutu bilang, mengatakan wah sehari semalam saya ratakan dengan tanah Surabaya katanya. Dahsyat banget. Ternyata Samimu can rata-rata. Sampai dia soakan. Apalagi siapa komandannya itu Malabi ya kalau nggak salah itu. Malabi. Mati, bukan maut lah, mati lagi. Matinya oleh santri itu kalau nggak salah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi lihat tank mungkin disangkanya apa gini, gulu-gulu gitu, ternyata bom. Santrinya meninggal, ya Malabinya meninggal. Itu jenderal besar kan Malabi.
gila kata ini ada kekuatan apa nih? Jadi ternyata kebersamaan adu manis itu penting. Bukan adu gelis lah kita maksudnya. Jadi ternyata pemerintah butuh ulama butuh pemerintah. Makanya penting nih dua orang ini. Kesampaian Adu mengatakan ada dua kelompok yang bila dua kelompok itu soleh solihah maka rakyat soleh. Bila dua kelompok ini tidak baik maka tidak baiklah rakyat. Siapa? Al-umara wal ulama. Jadi dua paketan yang memang harus kerjasama yang luar biasa dahsyat. Lanjut lagi tadi, pemirsa di rumah ini kita akan lanjut kembali. Kita akan coba nanti setelah segmen ketiga ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan betul, mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, saatnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan dari netizen kita ya. Mudah-mudahan ini waktunya sampai karena banyak banget luar biasa ini. Satu dulu di 463 ini menyingkapi dunia yang menyikapi tuntutan dunia Islam yang makin hari makin kesini kita selalu saja diganggu gitu tadi. Ini gimana coba Tan? Kalau menyikapi dunia kata Nabi gini, qul mata'u dunya qalil ya. Katakan dunia itu sedikit. Boleh kaya boleh. Tapi jangan tertipu. Ya. Karena kata Nabi kepada Abu Dzar, lepak ini, hei Abu Dzar gitulah. Maaf, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, sikapi dunia itu seperti engkau mau nyebrang jalan. Kan, lihat gitu kan, hati-hati kan. Bisa kebayang waktu itu kendaraan tidak seramai sekarang. Itu masih harus tetap ada tengok kanan kirinya gitu tadi. Hati-hati. Gimana sekarang yang hampir setiap hari macetnya, masya Allah. Di waktu itu belum ada kendaraan, mungkin unta lah ya, unta ataupun kuda lah paling itu. Rasul mengingatkan, sikapi dunia ini seperti engkau akan nyebrang ke jalan. Lihat kanan, lihat kiri. Coba, apalagi sekarang udah mulai, berarti harus hati-hati, tidak boleh tertipu dengan dunia. Luar biasa. Yang kedua kata Nabi, hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Kalau salah menyikapi dunia, bisa menggelapkan hati. Gelap ya, artinya gelap hati itu ya gelap aja, emang jadi nggak ada pemandu lah tadi. Pemandu. Nah karena itu, gimana Islam menyikapi? Tetap harus kaya. Ya. Tapi tetap dunia itu jadi jembatan. Ya. Jadi wasilah untuk bekal akhirat. Ya. Karena itu semakin kaya orang itu, kalau dia soleh, semakin menyadari bahwa dirinya telah diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Banyak. Kenapa nak ke masjid gelap? Ya, kalau punya senter nggak ada alasan. Ya. Nah, kenapa nggak ke Mekah tidak punya uang? Dimaafkan. Ya. Kalau uang ada nggak ada alasan. Ya. Tidak ke Mekah gitu kan. Jadi makin banyak fasilitas dari Allah, makin banyak menyadarkan kita bahwa Allah memberikan kesempatan dengan fasilitas itu untuk beramal soleh. Sampai ada hadis jarang diungkap ini. Al-mal imaduddin. Harta itu tiangnya agama. Luar biasa ini. Nah waktu itu kan ya kebayang kalau tidak punya harta kan nggak pernah bikin masjid. Jangan diidentikan harta itu selalu bawaannya tuh jadi jelek gitu tadi. Ya, padahal juga kalau dikelola dengan baik atau orangnya juga soleh, luar biasa manfaatannya itu. Makanya Nabi menganjurkan kata kepada Abdullah bin Umar, kalian hidup cari dunia sampai akan hidup selamanya. Itu luar biasa kan? Luar biasa, Masya Allah. Bahkan katanya dalam Al-Quran ada isyarat ini. Hendaklah engkau khawatir kalau di belakangmu punya anak cucu yang lemah ekonominya. Jadi saya kadang-kadang merenung gitu ya. Wal yakhshal ladzina turkum min khalfihim dzurriyyatan dia apa? Hendaklah khawatir kalau anakmu lemah ekonominya. Makanya kalau ekonomi akan datang dengan sekolah-sekolah, keterampilan. Nanti dari alam sana kita sudah wafat akan bahagia karena melihat anak cucu kita layak dalam hidupnya. Biasa, hanya bekerja itu hanya kematian yang membatasi. Artinya lemah ekonomi itu lemah karakter, lemah cara berpikir. Karena kalau karakternya tidak kuat, cara berpikirnya tidak ini, ya ekonominya jadi bakal lemah. Gitu. Lemah. Terlepas dari itu semua juga memang ada peninggalan dari orang tua kita yang memang mesti kita jaga dan mesti kita rawat tadi. Kalau main jual aja tuh itu nggak kebayang tadi keringat orang tua kita pada zaman dulu yang itu dengan segitu aja dan akan berakhir dengan sia-sia. Minimal pertahankan yang ada. Kamu harus ditambah mah jumlahnya. Keren banget. Ya mah begitu itu ya duit timu lah gitu. Nah, ini langsung jadi kayak seolah nah ini nih rezeki nih. Alhamdulillah datang nih gitu. Harusnya minimal pertahankan, maksimal ditambah.
Luar Karena biasa, nanti Masya Allah. kita meninggal, kita akan tersenyum di alam kubur melihat anak cucu kita layak dalam hidup. Luar biasa, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan karunia buat bisa melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita dulu. Lanjut lagi tadi ini nah ini tadi ya 592 ini kedudukan ciri-ciri harta yang barokah ini apa aja tadi? Selain bertambah juga maslahat, coba tadi apa lagi tadi? Iya. Jadi harta yang barokah itu satu mencarinya. Oke. Kalau mencarinya baik, halal, pintu barokah pertama. Luar biasa ya. Jadi niatan dulu mencari juga harus benar dulu Benar tadi. dulu. Tata caranya. Nafaqatul rajuli ala ahlihi sedekah katanya. Ahli sedang lain ibadah. Nafkah yang diberikan kepada keluarga bagian dari ibadah. Ya. Bila yang mencarinya dengan cara yang baik. Nah, makanya yang waktu itu saya lihat ada seorang pejabat yang mencuri uang negara ya. Ya. Dia nggak diberikan ke keluarga itu. Makanya dari keluarga itu ini gaji saya katanya. Saya khawatir anak saya tidak barokah. Artinya minimal nurani dia sudah agak tahu tadi ya. Ini kalau dibuat sini nggak kebayang saya efeknya. Miliaran padahal kan uangnya, puluhan miliar, oknum orang pajaknya waktu itu. Nah itu caranya. Yang kedua, harta itu barokah bila dengan harta itu tambah dekat kepada Allah. Mungkin dengan infak, dengan sedekah. Saya lihat orang-orang kayak kemarin pergi ke Tasik ya, ke Pagar Ageng ke sana. Pulang itu makan siang di satu masjid ya yang cukup bagus. Siapa nih punya masjid? Saya bilang gitu. Di dekat Marung Ecot situ ya. Kalau nggak salah itu Masjid Bani Adam kalau nggak salah. Juragan rongsokan. Masya Allah. Jadi dia cari-cari rongsokan, datang ke Bandung itu. Dan temannya bilang dia pemecah rekor pernah menelusuri sungai terpanjang se-Asia Afrika, yang Cikapundung maksudnya. Dan dia berajar, bila hidup saya layak, saya akan bikin masjid. Wah, bagus sekali itu. Dekat rumah makan Haji Uun ya di situ. Wah, saya bilang bagus sekali. Bagus lah tadi. Bagus. Dan hasil karya dari perjuangan yang tidak terbayang tadi di masa lalunya. Ngimpi-ngimpi aja, ntar saya punya masjid begini katanya. Bertemu tadi dengan orang yang langsung tanggung. Dengan teman-temannya di situ. Nah, lagi penyelesaian sekarang. Oke. Tapi udah bisa dipakai, bahkan jadi ikon ya. Kalau dulu kan Uswatun Hasanah, Ciaro, di situ sekarang orang ulama. Nah, harta yang digunakan untuk syiar Islam, sebut untuk kebaikan, itu yang barokah. Tidak terbayang lah tadi apa melimpah ruahnya tadi bagi anak cucu turunan kita semua tadi. Karena nanti sebesar sarang burung aja dibangunnya istana di surga. Ini wah udah. Masya Allah. Karena itu bagi pemirsa Bandung TV yang dilebihkan rezeki beramal soleh dengan rezeki itu. Supaya rezeki itu barokah. Nah, berarti yang rezeki yang tidak barokah, dengan rezeki malah dia punya kesempatan maksiat. Oh ya Allah, malah dengan kelebihan harta, dengan kelebihan rezeki malah lebih dahsyat bermaksiatnya, malah lebih nggak karu-karuan, bahkan kadang-kadang malah jadi punya utang malah tadi yang tadinya surplus malah jadi minus tadi dan itu banyak banget kejadian. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, lanjut lagi Tan. Ini kan kalau subuh kesiangan katanya tadi ya, gimana katanya nih? Saya tuh kadang-kadang katanya suka subuh ini kadang-kadang suka ngepas, suka kesiangan, kiat-kiatnya biar subuh ini nggak kesiangan, biar dapat dunia dengan seisinya katanya Tan. Ya, banyak yang luar biasa ya. Saya baca di mananya di artikel di Turki itu ada seorang pengusaha besar ya yang mengatakan siapa yang menyebabkan suaminya ke masjid subuh katanya akan dikasih mobil satu-satu. Masya Allah, luar biasa, enak banget aja bagi yang sudah terbiasa nih yang kayak gini-gini nih, aduh. Langsung dikasih, langsung penuh besoknya. Jadi ternyata pang bibita itu penting. Oke. Satu. Jadi bergabunglah dengan majelis-majelis pelicin dalam tanda kutip lah tadi. Karena ada orang-orang yang memang mesti digituin dulu tadi. Tapi saya barusan tadi jam berapa? 5:30 apa jam 5 ya. Dapat WA. Jadi ada orang yang ngeluh kepada seorang kiai, seorang ulama di Mesir kalau nggak salah. Tambah istrimu satu katanya. Belum juga, masih kesiangan juga. Akhirnya tambah istrinya satu. Jadi 3 istrinya kan. Masya Allah. Setelah 3 istrinya, rajin ke masjid. Rupanya sejak 3 istrinya tidurnya di masjid.
Nah, berantem terus. Kirain saya Masya Allah. Ketawa sih ini ayahnya wae cing teh ya batur di situ jadi. Allahu Akbar ya Pas Allah. saya wae di Allahu Akbar Jadi ya Allah. ada orang yang ke masjid setelah berantem ya. Nah, ada juga hikmah yang lain ya. Ya Allah. Saya punya jamaah itu Astagfirullahaladzim itu. Istrinya sering lu. Susah suami saya itu. Tiba-tiba ada musibah ya, anaknya tabrakan meninggal. Sampai akhir hayatnya 2 bulan yang lalu ke masjid. Jadi ada kematian yang menyebabkan dia sadar akan pentingnya sholat. Jadi anak yang disayang, anak yang paling dimanja meninggal. Disadarkan oleh ustadznya tidak boleh merasa memiliki. Bapak ingin ketemu dengan almarhum? Ya ingin Pak. Jadi soleh. Karena dengan alasan ingin ketemu dengan anaknya almarhum, dia harus sholat. Itu yang dalam Al-Quran. Apa? Rabbi habli hukma wa al-hikmi bis-solihin. Ya Allah berikan kepadaku hikmah. Apapun yang terjadi hikmah wa al-hikmi bis-solihin. Dan tetapkan walaupun saya ada masalah, tetap jadi orang soleh. Jadi kesalahan itu jangan berkurang gara-gara masalah yang kita hadapi ya. Masya Allah. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit. Tidak boleh mengurangi kesolehan. Keren. Saya misalnya pernah nengok orang yang sakit lebih parah dari saya. Hilang bacaannya semuanya. Dia bilang, saya berseroroh ya. Di sana orang mau sholatan, ku gering, cina gitu. Wah, keren nih. Orang nggak ngerti sholatan, cina orang mana iblis mah kahayang lah, cina orang gering, ibadah, iblis mah kahayang lah gitu. Justru harus tambah getol katanya. Karena kita saat sakit diistirahatkan oleh Allah untuk berbuat dosa. Luar biasa, Allah. Ini banget apa? Kayak seolah-olah kayak yang hari kecil itu, tapi itu dahsyat banget tadi ya. Emang orang rek elek katanya. Itu bagus banget itu, seolah-olah jadi kayak nantang diri sendiri buat melawan godaan setan, karena yang namanya yaitu tadi ya. Kan sekelas kalau kita makin tinggi makin kenceng ya sekelas jenderal juga ya diturunin lagi, karena kan memang spesialis emang setan itu emang itu tuh bakal terus aja tadi ya, tidak akan pernah lelah bahkan dan tidak akan pernah putus asa buat menggoda ini, sementara kita kadang-kadang ada yang ini dia sumpahnya itulah aku dan lahum kamu saya bersumpah akan menghalim manusia dari belakang, dari depan, dari pinggir semua, tapi kata setan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Luar biasa ini, Masya Allah. Dan penting juga punya sekumpulan atau punya komunitas yang emang buat menjaga itu semua, karena kalau nggak itu semua ya lambat laun kita akan terbawa, bahkan bisa tercecer dan bahkan bisa tersesat. Dan setelah kita ini di 439 ini gimana tadi pembagian waris yang lagi-lagi yang tidak adil, apakah memang bisa berdampak kepada bahkan bukan kepada yang bersangkutan juga, nanti ketika yang bersangkutan juga punya anak dan turunan tadi ya, ini gimana tadi bahkan kalau perlu dikasih dengan ada kisah yang gitu. Jadi saya pernah menangani lah, ikut hadir jadi saksi ya, anaknya 3 kalau nggak salah laki, kemudian sisanya 2 perempuan. Ini yang laki yang kedua yang agak licik ya, dijual ya, yang namanya dijual kan kami harusnya. Kalau dia dapat laba ya bukan dia sendiri tapi kami keluarga dapatkan. Oke. Nah, dia jual dengan harga yang cukup mahal sampai ke keluarga dikurangi. Kalau menurut jumlah dia paling besar. Oke. Adik-adiknya kecil-kecil dijatah sama dia gini. Walaupun sesuai dengan hitungan, tapi di sisi lain dia menyembunyikan dari hasil penjualan ke orang lain. Ra'sul dzunub al-kadzab, puncak dosa itu bohong. Hati-hati itu. Kalau sudah ada bohongnya, wah itu. Apa yang terjadi? Yang pertama hancur itu punya dia. Yang adik-adiknya yang lebih sedikit dari dia malah sampai sekarang langgeng. Itu yang dalam hadis. Man jama'al mala bi ghairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar. Salah satu yang tidak wajar adalah membagikan waris tidak adil. Salatullah. Allah akan menghancurkan bilma'i dengan banjir, watin, gempa, wanar, kebakaran, wasyar, ketipu. Ya Allah. Jadi hati-hati kalau orang sudah rakus dalam waris, hati-hati. Tapi itu juga emang bagian dari rakus itu, entah itu ngerasa anak paling besar, ngerasa yang apalagi mungkin dulu rumahnya atau yang dijual itu awalnya saya yang nyarinya, awal itu tuh kan kadang-kadang suka agak dikaitkan dengan bagian sejarah ke sananya gitu. Jadi minimal yang lebih berhaknya beliaunya gitu tadi. Kadang-kadang tetapi memang kan buat membuka hati, buat bisa kayak Nabi Muhammad besar hati, bisa membagi yang tadi Ustaz cerita itu sampai setiap orang bisa kebagian.
Itu latihan Oh, buat latihan. bisa gede itu tuh gimana tadi ya? Buat bisa terus membuka hati lebar-lebar, pintu maaf itu yang lain-lain. Jadi adinun nasihat, agama itu nasihat. Dia harus yakin bahwa kalau orang meninggal dunia itu kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya fisik, termasuk hartanya. Dan Allah ngatur dengan bab waris. Jadi kalau waris rela ikhlas diatur oleh Allah, itu bagian dari ibadah. Bila tidak rela diatur oleh budaya atau adat, Iya, ya, iya, iya. maka jadikan agama sebagai adat. Jangan jadi adat jadi agama. Nah, ini keren Udah banget. sarwa budak kurang Iya, gitu iya, ya. iya, Jangan iya, sampai iya. begitu. Ujungnya apa? Bisa hancur. Mungkin Iya, 2-3 tahun bisa kaya dia. Iya. Tapi ujungnya bisa kehancuran. Kenapa? Ada hak milik orang lain. Saya menemukan ada yang anak asuh, bukan, anak angkat ya. Dia tidak punya anak. Iya. Begitu dijual hartanya dikuasai oleh anak angkatnya. Harusnya ke siapa? Adik-adiknya kan? Iya, iya, harusnya. iya, iya. Apa yang terjadi 10 tahun ya. 10 tahun berikutnya disaksikan oleh semuanya hancur semua. Masya Allah. Karena itu salah satu pintu rizki itu adalah bab waris dengan dibagikan dengan tulus ikhlas. Iya, iya, iya. Itu akan memakmurkan. Ya. Dan itu pemirsa di rumah emang memang panas ya itu waris itu selalu iya. selalu panas selalu apalagi karena itu kan harta para orang tua, para orang tua itu mencari rezeki itu benar-benar habis-habisan, sementara kita ketika kita dapat langsung dihabisin tadi ya. Nah, itulah makanya tidak barokahnya itu. Lanjut lagi tadi ini di apa menyikapi, nah ini juga tadi 569 sesuai dengan tema tadi, syukuran Agustusan, karena gini tadi ada di daerah tertentu, saya tidak mau nyebutin namanya, bahkan di kota Bandung itu juga ada teman saya kemarin cerita. Jadi kalau 17 Agustusan tuh tadi itu pasti minum tadi. Itu semua tadi, baik yang tidak minum pun tadi ya Harus minum. jadi kayak yang udah setahun sekali katanya tadi. Itu yang tidak pernah minum tadi. Itu yang meskipun nggak minum yang harus sampai ngegoler, tapi harus mencicipi itu setahun sekali dan saya baru tahu informasi itu, dan itu di kota Bandung. Gimana coba tadi? Iya. Jadi saya itu syukuran itu kan mensyukuri, terima kasih sama Allah, Allah. ya. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Salah satu bentuk syukur adalah mengadakan aktivitas. Ya mungkin baguslah jalan gelak jalan, lomba kebersihan, lomba apa jam panas segala, silakan. Tapi jangan berbuat yang mendatangkan laknat Allah. Salah satu yang disebut najis dalam Quran, minuman keras. Rek mabok, rete mabok, najis panger. Oke. Minimal meureun AO asal oyak, tetap seetik Luar biasa. loba Masya Allah. komo. Tujuannya syukur salah gitu. Karena syukur itu ya berterima kasih kepada Allah. Caranya ulah carakeun Allah gitu. Ya. Karena orang tua dulu itu sampai berusaha mengasingkan diri ke hutan-hutan. Coba kalau lihat perjuangan Jenderal Sudirman. Tapi walaupun di hutan, cek orang Sunda lo bajuri, kekeh dikir. Kekeh dikir. Kenapa? Jangan sampai gara-gara di hutan, rahmat Allah tidak turun. Luar biasa. Dan ujungnya Masya kan Allah. sampai selamat tuh waktu Iya, iya, ditembak Belanda itu Iya, kan. iya. Karena sering berjamaah sholat. Salah satunya itu. Jadi keliru besar. Dan ini harus patuh aktif kita sebagai warga. Ini kelihatan ada mencong nih, kasih tahu. Jangan sampai pasif kumamaraneh lakum minul waliyadin itu salah. Ingatkan. Katanya ini udah menjadi budaya warisan turun temurun kan ya. Dan kita lanjut lagi nih. Pemirsa di rumah luar biasa, ini masih ada satu segmen ke depan, kira-kira 5 menit lagi ke depan, dan mudah-mudahan kita akan coba bahas lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, aduh sayang sekali ini waktu sudah hampir habis, kita dikit lagi lah, ini mudah-mudahan juga bisa ke ini. Tadi ini ada yang nanya gini tadi 326 nih. Istri saya ini minggat dari rumah nih tanpa izin dari suaminya. Apa hukumnya Tan? Meskipun saya udah ngasih tahu dan relatif udah relatif dari A sampai Z-nya udah di inilah katanya Tan. Yeah. Entah apa yang membuat ini Tan. Jadi kalau kita sudah nikah itu ada aturan ya. Karena aturannya harus dilaksanakan. Ada rambu-rambu. Ada yang sebutnya nusyuj. Nusyuj itu pasangan yang keluar rumah tanpa izin suami atau istri. Ini berlaku bukan hanya untuk istri. Berlaku juga untuk suami. Saya mau kemana? Sama Nik. Ya, ya. Kalau saya mau lanjut ke Cimahi, saya harus bilang. Ya. Saya ke Cimahi. Jadi jangan pihak istri aja tadi. Jadi Pihak itu istri nah, aja. ini kadang-kadang. Karena nikah itu ma'ruf. Ma'ruf itu baik dua belah pihak. Kita harus hormat sama suami. Suami yang mana yang hormat sama istri? Iya. Jangan sampai itu banyak istri yang melawan sama suami, ya rek teu ngelawan kumaha da suami kecil gitu ya. Gitu. Nah, jadi
kita harus lihat dulu secara menyeluruh ya, Kang ya. Coba lihat, apa dosa kita nih? Karena tidak mungkin, kalau kita ingin semut betah, siapkan gula lah. Jangan ingin semut betah, malah disiapkan garam. Oh, iya, iya, iya. Harus tahu, tidak Ya, mungkin ya, ya. orang itu bisa Ya, betah ya, di ya, rumah. ya, ya. Kalau ancaman. Tidak akan mungkin ujuk-ujuk lah nggak tadi ya. ujung-ujung, tidak mungkin. Itu Ya, boleh ya. ini satu paket yang udah lama. Ya, ya, ya. Makanya harus menyeluruh. Ini Ya, ya. salah saya apa. Kalau perlu kita mengalah datang. Ya, ya. Kita minta maaf. Bila ini salah saya, Ya, mohon dimaafkan. Kalau ini salah dia, ya dia maafkan. Jadi harus ma'ruf itu dari dua belah pihak. Nah, satu. Yang kedua, jangan lupa. Tidak mungkin orang itu keluar dari rumah, laki atau perempuan. Saya pernah, seorang bapak ya. Kunaon Kang ceng dia galak Ustaz suami saya. Dia buka baju, di cakaran tuh Pak. Itu rek betah bagaimana sih? Oke. Nah, jadi harus menyeluruh. Makanya Akang ya mesti taros apa masalahnya. Apa karena adik ipar, mertua. Kadang-kadang itu tuh kalau urusan. Oh, ada pihak-pihak yang lain juga tadi ya yang Iya. jadi ngomporin. Karena nikah itu butuh kenyamanan. Iya. Jadi nikah bukan masuk ke wilayah konflik. Tapi nikah itu wilayah sakinah mawaddah warahmah. Jangankan mertua ya. Dalam hadis itu alhamu almut. Adik ipar saja itu bisa jadi kematian di rumah tangga. Luar biasa ya, apalagi Betul. ini sampai di sinetron itu. Luar biasa, adik ipar adalah maut. Allahu Akbar ya Nah Allah. gitu ya. Walau alam bisa. Oke, oke. Gitu, ya. Tapi misalkan gini, tadi tuh apa tapi ada yang ada juga yang berstatement gimana di mana-mana itu juga gimana laki-lakinya katanya, apalagi dia mengkaitkan dengan surat An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa" katanya. Jadi semua tuh patokannya laki-lakinya. Kalau laki-lakinya beres, insya Allah anak, istri yang lain-lain, mantu, mertua jadi pada beres. Ya. Nah, coba gimana tadi itu? Makanya kepemimpinan suami itu sangat menentukan. Ya, Jangan sampai wibawa kepemimpinan suami itu hilang. ya. Nah, dan jangan sampai suami berbuat yang menghilangkan wibawa. Luar biasa ini. Nah, memang. makanya kalau di rumah itu ada kasih sayang. Ya. Semua nih, suami istri, istri suami, anak dan orang tua, kakak beradik, itu pasti semuanya kasih sayang akan berbak. Dan di situ dalam Al-Quran, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ciptakan takwa dan kasih sayang. Pasti rumah tangga pun dijaga oleh Allah. Dan tadi menjaga kewibawaan suami biar suami bagus di mata istri, perlakuan istri kepada suami pun biar anak-anaknya nggak ngikut, istri juga harus bagus Oh, juga iya. tuh ya perlakuannya ya. Jadi Harus bagus juga. karena kalau istrinya udah ngelakuin udah ngini ke suaminya tidak baik, anaknya jadi Ya, ngikut tadi ya. ya. Coba tadi gimana tadi Jadi, pendidikan kayak gini? Saya lihat gini, ya istilahnya ihsan. Ihsan itu berbuat yang terbaik, melebihi kebaikan dia kepada kita. Itu ihsan ya. Biasa. Jadi kalau Dikasih bonus lah tidak. kalau suami manggilnya nyai, ini kan dia, istri palingnya apa? Manggilnya, ya Sayyidi, wahai paduka yang mulia. Jadi saling memuliakan di situ. Masya Allah. Karena sudah saling memuliakan, Luar maka biasa. pasti anak mulia. Ya, ya, ya. Bukan saling menjelekan di situ dengan gelar-gelar yang tidak baik. Ya, Makanya ya, ya. penting kita ada hadis ini. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarifki. Bila di satu rumah ada kebaikan, kata Nabi, ukurannya kasih sayang. Kalau kasih sayang sudah hilang, mungkin bahasa, mungkin perlakuan, maka Allah sudah hilang dari rumah itu. Luar biasa. Selama ada kasih sayang di rumah, maka Allah ada di situ. Nah, karena itu al-ummu madrasatul ula. Rumah itu sekolah pertama untuk anak. Dan sekolah baik atau tidak istri tergantung suami. Luar biasa. Makanya suami itu ar-rijalu qawwamun, pelurus ya. Karena Luar wanita biasa itu ya. kan dibuat dari tulang yang bengkok. Sekaligus kan bengkok terus, diantepkan bengkok terus, dilurusin sekaligus patah atau bahaya. Gitu. Luar biasa, Masya Allah. Dan sayang sekali pemirsa di rumah, ini waktunya memang sudah habis ya. Bagi pemirsa di rumah yang nanti ingin konsultasi, ingin yang lain-lain, hubungi beliau dan nanti datang, tentu saja dengan syarat tertentu, dalam artian kondisi beliau sedang sempat dan sedang sehat walafiat. Tad kasih doa dan kesimpulan maka. Mari kita bersyukur dengan cara sesuai dengan anjuran Allah dan Quran dan hadis. Semoga dengan syukur kita, lebih-lebih insya Allah 79 tahun kita merdeka, bersyukurlah dengan mengadakan kegiatan yang memancing rahmat Allah. Jangan berbuat yang memancing laknat Allah. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya, nanti Rabu depan kalau dikasih umur, kalau masih sehat, kalau masih ada waktunya sama, masih dikasih kesempatan sama Allah, kita akan ketemu kembali dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cicala suka rasa ya.